Wah, Kak Sevanya di mana ya? Oh, itu dia. Kak Sevanya, sini Kak. Hai Kakak Suwito. Halo Kak Sevanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik, Puji puji Tuhan. Tuhan. Loh kok bajunya merah? Iya, kenapa ya kok kita merah-merah? Karena bulan ini bulan kemerdekaan. Semangat kemerdekaan. Tentunya Kak. Mari adik-adik di rumah, kita mau merayakan kemerdekaan kita selama sebulan ini. Sekolah minggu kita mau bersyukur buat Tuhan karena Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik. Bapa, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-ku cinta Kau. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-ku cinta Kau. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa-ku cinta Kau. Haleluya. 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 Mari adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Setelah lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau urapi kakak-kakak kami yang menyampaikan benar firman-Mu, yang membantu kami dalam puji-pujian. Kau berkati Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk adik-adik yang di rumah. Tuhan, Kau berikan hikmat, Kau urapi telinga-telinganya, sehingga firman Tuhan yang didengar dapat tertanam di hati adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap
memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan siap memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan... Tunggu dulu Kak Kasito. Kenapa, Kak? Kita mau tepuk tangan Yesus dulu. Boleh, Mari Kak. adik-adik di rumah, kita tepuk tangan Yesus. Sama-sama ya. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, Yesus. Yes. Kita panggilkan pejuang-pejuang Kristus. Pejuang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Glory, glory, ku cinta Yesus. Mari adik-adik, kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya, kita punya sahabat yang sehat sejati, yaitu Yesus, Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yesuslah sahabatku. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia
Dia sangat baik, Yesus teman baikku. Kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau selalu mencintai Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang sangat baik buat kehidupan. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Mari nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mencintai Engkau Tuhan. Ini pengakuan setiap kami. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Teruslah Engkau berkarya, bertata atas hidup kami ya Tuhan.
Setiap pujian-pujian kami, kiranya itu menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami. Beri pengertian buat setiap kami. Agar kami boleh memahami firman-Mu. Tuhan sertai kami. Ajar untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Memberkati, mengurapi guru kami yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Teruslah Engkau berkarya Roh Kudus buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online kelas dewasa. Hari ini kita mau belajar tentang pemeliharaan Allah. Kalau ditilik dari kata pemeliharaan, berarti adalah orang yang bertugas menjaga, melindungi, merawat kehidupan kita sehari-hari seperti orang tua kepada anaknya. Demikian pun Allah kepada anak-anaknya yang sudah ditebus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai orang tersebut sudah percaya kepada Yesus, lahir baru, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, bertumbuh di dalam iman, dan dewasa secara rohani. Untuk dapat memahami pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, maka kita harus melihat karyanya dalam hidup kita, anak-anaknya. Pemeliharaan Allah adalah karyanya ya dalam perlindungan, penjagaan, perawatan kepada anak-anak yang sudah ditebus dan menaati kebenaran firman Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani kita dapat melihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan secara rohani di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Pemeliharaan Allah dalam hidup anak-anak Tuhan dibagi menjadi dua. Secara jasmani, Dia memenuhi kebutuhan makan, minum, dan pakaian kita. Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita. Contohnya kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ke-16. Di situ menceritakan tentang bagaimana seorang janda di Sarfat dipelihara makannya, minumnya selama masa kekeringan. Tuhan pelihara dia melalui Nabi Elia. Begitu besar dan cintanya Tuhan kepada kita semua, sehingga apapun boleh terjadi. Tetapi di masa-masa sulit sekalipun, Tuhan tetap memberikan makan, minum, pakai kepada anak-anaknya. Secara rohani, kekayaan rohani dapat membawa pertumbuhan iman dan kuasa. Menang atas daging dan iblis. Coba kalau kita melihat di dalam Kitab Daniel 6 ayat 1 sampai ke-29 diceritakan bagaimana Daniel mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak biarkan dia. Dia pelihara secara rohani sehingga Daniel tidak berdosa sedikit pun kepada Tuhan. Walaupun dia harus dimasukkan ke dalam lubang singa, tetapi singa-singa itu tidak dapat menerkam dia karena Tuhan memelihara dia secara rohani. Puji Tuhan. Nah, untuk itulah pada saat Tuhan memelihara kita anak-anaknya, ada yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Cara hidup kita pun menentukan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara hidup kita di dalam pemeliharaan Allah? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa di dalam kita memegang kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang keempat.
Dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di dalam mereka, dan domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba itu mengenal suaranya. Iman datang, pengenalan kita datang dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan. Semakin kita konsisten di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Seperti domba-domba yang mengenal suara gembala, dia tidak pernah ragu apa yang dikatakan oleh gembalanya. Dia tahu bagaimana mengikuti kemana arah gembala itu membawa dia. Puji Tuhan. Yang kedua, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada satu ayat di dalam Mazmur 42 ayat ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ayat ini jelas menunjukkan betapa Raja Daud begitu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tahu dari kecil Raja Daud sudah terbiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Dan sejak sampai masa tuanya, dia tetap memegang Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tahu bagaimana pemeliharaan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupannya. Setiap hari, ayat ini mengatakan, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan dia tidak lupa, pada malam hari dia mempersembahkan pujian dan doa kepada Allah kehidupannya. Betapa luar biasanya kehidupan Daud bersama Tuhannya. Begitupun dengan kita, biarlah kita pun mau mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mempertahankan iman. Tuhan Yesus sendiri di dalam Lukas 18 ayat ke-8 mengatakan, apakah kalau anak manusia itu datang masih mendapatkan iman? Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Kita introspeksi apakah kita sanggup untuk dapat mempertahankan iman. Contohnya Stefanus. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat ke-54 sampai 60 kita mau baca tentang Stefanus. Bagaimana seorang Stefanus mempertahankan imannya walaupun dia harus mati dirajam. Tetapi dia tetap mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Itulah. Yang keempat, bertumbuh di dalam iman. Kita mau melihat di dalam 2 Korintus 10 ayat ke-15. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, iman yang dipertahankan harus semakin hari semakin bertumbuh. Seperti seorang Timotius, kita belajar dari sejak kecil. Coba kita mau buka di dalam 2 Timotius 3. Ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman pada Yesus Kristus. Sejak dari kecil, Timotius sudah mempertahankan imannya. Sampai dia dewasa, iman itu bertumbuh terus, bertumbuh, berproses di dalam Tuhan. Sampai Rasul Paulus sendiri mengangkat dia sebagai teman seperjuangan di dalam pelayanan. Begitulah iman bertumbuh
di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Yang kelima, dewasa rohani. Dewasa rohani di dalam perkataan kita, perbuatan kita, pemikiran, perasaan, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak, dan mana yang sempurna. Setiap manusia bertumbuh ke arah kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani. Itu berproses di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma 8 ayat ke-14. Bagaimana kita dapat memiliki kedewasaan rohani kecuali kalau kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah, pada saat Roh Kudus memimpin kehidupan kita, kita berproses menuju kedewasaan secara rohani. Jadi, pemeliharaan Allah di dalam kehidupan anak-anaknya tidak lepas dari bagaimana kehidupan kita, cara hidup kita kepada Allah. Tuhan sanggup untuk memberikan kepada kita jaminan pemeliharaan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang sangat mencintai kita, anak-anak yang sudah ditebus dan percaya kepadanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, yang begitu mengasihi dengan memelihara kami, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sungguh besar Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sudah kami rasakan dari sehari lewat sehari. Biarlah Tuhan, kami mau belajar untuk lebih mengenal Engkau dengan segala kebenaran-Mu. Memiliki hubungan yang baik Tuhan bersama dengan Engkau, sehingga Tuhan kami dapat mempertahankan iman kami, sehingga iman kami bertumbuh di dalam Engkau, sampai kami memiliki kedewasaan secara rohani. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, Tuhan, supaya kami ada sebagaimana kami ada senantiasa di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.